العاقبة للمتقين وعلى عدوان إلا على الظالمين والصلاة والتسليم على خير خلقه Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis taklim ini selalu kita sisipkan suatu harapan kita kepada Allah agar adanya majelis kita senantiasa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan doa. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa rzuqna fahman nabiyina wa inna min malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita melanjutkan tes hafalan hadis untuk pagi ini ya. Yang sudah saya tes ada Ibram, ada Amin, Baim, Bilal dan Irfan. Ya, untuk yang 5 anak yang sudah saya tes perlu ditingkatkan lagi belajarnya, tingkatkan lagi hafalannya, dan tentunya diteliti daripada kalimat per kalimatnya. Nah, kita lanjutkan sesi kedua. Ya. Ahmed. Coba dibaca. Al-Bab Tsani fi Fadilati La Ilaha Illallah. Pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab Tsani fi Fadilati La Ilaha Illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala yamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ya'a yaumal qiyamah wa wajhul kal qadarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah afdhalu wa'i alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah alami wa anna huwa man qalaha dakhala ini wa man qalaha wa man dakhala ini amin iqabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haddu jagata abdanikum bi qauli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abadi yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa sallallahu ta'ala sadaqa abadi annahu la ilaha illa ana usidakum ya malaikati pada kabartu lahu ma taqaddama min jambi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwala kalami la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila al-basayati in asa al-basanati la yakhlallah an jambi wahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilallah min ghairi ujubin farabiha ta'irun data arsi musabbihu al-musabbihina ila yaumil qiyamati wa yutabu lahu sawabuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilallah Muhammad Rasulullah maratan bukul lahu yunubuhu wa inkanat islah jabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mara mu'mina maqabir wa qala la ilaha illallah syarika lahu mulku alhamdulillahi wa yumitu wa huwa hayyun amatu biyadi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Namrullah dilka kubur kulaha wa ghabarullah liqa ilya wa katabalahu alfi sanati wa rafa'alahu alfi daraja wa ata'anhu alfi hay'ah.
ujiannya hafalan atau tes hadisnya ini cukup lumayan ya. Ada yang perlu diingatnya, yang perlu diperhatikan, yang perlu diteliti. Ada hadis yang berbunyi maka awal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amil alfa sayyatin in asha alfa sana. Jadi kata in asha alfa sana tadi tidak dibaca ya, ketinggalan. Saya rasa tes hafalan hadisnya cukup lumayan, cukup bagus ya. Tetapi perlu diasah lagi, perlu dipertajam lagi ya, agar lebih cantik ketika menjawab hadis-hadis yang sudah dihafal. Kemudian Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sani fi fadilatil la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala kullu yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marahin ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhul badri. Qala sallallahu alaihi wasallam. Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala la ilallah kalami wa nahwa. Man qalaha dakhala isni wa man dakhala isni min iqabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Addu zakata abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mamit abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila qala Allah ta'ala sadaqa abdin la ilaha illallah Ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa lisanuhu lisan dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man kana wala kalamihi la ilaha illallah wa akhir wa la ilaha illallah wa bilal fasai'at inna sal fasana la sallallahu zambi wahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah min ghairi ujrin tarabiha ta'ilun tahta arji yusabbihu wa ma'a musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marwatan ghafira lahu junubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Iza marul mu'min ala maqabili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawallahu tilka qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu al-qalbi hasanati wa rafa'a lahu al-qalbi darajati wa ta'anhu al-qalbi si'ah. Untuk Fatih cukup lumayan ya, hafalan hadisnya cukup lumayan bagus ya, dengan hadis yang sudah dihafal tentunya orang tua yang menyaksikan itu senang ya, minimal beliau senyum bahagia anaknya atau putranya ini betul-betul ada usaha untuk menghafal. Ahmed pun alhamdulillah Ahmed juga ada peningkatan untuk hafalan hadisnya. Yang perlu
diingat ya oleh Fatih. Hadis yang sudah dihafalkan perlu diasah, perlu dipertajam kembali, perlu diteliti. Nah, tadi ada hadis yang kurang sedikit ya, tertinggal, ada yang tertinggal, seperti hadis yang berbunyi mangkana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin hasya alfa sana la yas'aluhu Allahu an dambin wahidin. Jadi tidak dibaca kalimat la yas'al. Nah, ini tidak dibaca ya, seharusnya dibaca. Dia ada yang ketinggalan. Kemudian ada hadis yang berbunyi ma min abdin yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi. Nah, kata abdi tadi tidak dibaca juga ya, hanya itu yang perlu diingat ya. Pesan dari saya, dipertajam lagi, ditingkatkan lagi, diasah kembali, perlu dibaca ya, buat jadwal untuk mengulang-ulang, untuk mengingat-ingat kembali agar hadis yang sudah dihafal ini tidak hilang. Kalau kita sudah hafal, sudah dites, kemudian kita tinggalkan, kita campakkan kitabnya, otomatis hadis-hadis yang sudah kita hafal itu hilang, sedikit demi sedikit akan sirna, hilang. Ya, jangan sampai usaha kita menghafal hadis sudah cukup lumayan, tetapi karena kita jarang untuk membuka, jarang untuk mengingat, untuk nakril, untuk murajaah ya, sehingga hafalannya itu sedikit-sedikit demi sedikit akan hilang. Nah, tingkatkan lagi, pertajamkan lagi. Untuk Fatih cukup lumayan, bagus. Hanya dua kesalahannya, yaitu kata abdi tadi tidak dibaca, kemudian kata la yas'alullahu a'lam biwahidin itu juga tidak dibaca, kata la yas'alullah. Kemudian Sayuti depan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ja'a yawmal qiyamati wa wajhuhu kal badr. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa nahwa man qala hadakhala hisni wa man dakhala hisni amin amin biqabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala
sadaqa abadi ana wa la ilaha illa ana washidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiruhu kalami la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sanatin la yas'alullahu an dzambi wahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tarabiha ta'iran tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah marratan ghufira lahu sawabuhu marratan ghufira lahu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfi hasanah wa rafa'a lahu alfi darajah wa hatta anhu alfi sayyi'ah. Untuk Sayuti, ya, hafalan hadisnya cukup bagus, cukup lumayan, ya, sudah terbilang sudah hafal. Tapi yang perlu disampaikan untuk Sayutinya, ya, perlu ditingkatkan dari sisi penelitian harokat, ya. Tadi ada hadis yang berbunyi man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tarabiha ta'irun. Tadi dibaca ta'iran, ya, hanya itu. Tapi untuk Sayudinya sudah bagus, sudah lumayan, ya. Jangan sampai hadis yang sudah dihafalkan ini, yang sudah dites, ya, kemudian hilang sedikit demi sedikit disebabkan kurangnya murojaah. Ya. Selalu dibuka buat jadwal untuk jam sekian untuk murojaah Al-Qur'annya. Kalau jam sekian murojaah kitab mabadiknya. Kalau jam sekian murojaah kitab Lughul Hadisnya. Kalau jam sekian murojaah kitab Safinahnya. Jadi kitab-kitab yang sudah dihafal ini enggak hilang, ya. Jadi buat jadwal sendiri. Coba saya panggil Rian. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrahin ja'a yaumil qiyamah wa wajhuhu kal badri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala hada qala hisni wa man dakhala hisni aminan taqwabi. Qala sallallahu alaihi wasallam antu zakat abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam addu zakat abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadaqa abdi sadaqa abdi anallahu la ilaha illana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyatin in asya alfa sanatin la yas'alullahu an dzambi wahidin. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irun tahsal amsi yusabihu ma'an yusabihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu thawabuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat misal zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'minu alal maqabiri wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawarallahu tilkal qubura wa ghafara liqa'iliha qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha. Wa kataba lahu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Untuk pengetesan hadis, hafalan hadisnya untuk pagi ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan dulu untuk pengetesan hadis. Untuk pagi ini saya cukupkan dulu. Adapun yang lain besok ya. Pagi ini saya tidak bisa melanjutkan untuk yang lain karena pagi ini jam 8 saya berangkat untuk mengantarkan 2 santri PTA untuk menghadapi ujian STQ ya, 2 santri. Yang pertama lomba tilawah, kemudian lomba tahfidz,
kemudian ditambah lagi satu, bukan santri yang bermukim tetapi santri TBQ yang ngaji di Pondok Pesantren Agro. Insya Allah saya akan mengajak anak TBQ Citra. Ya, ada anak 3 yang sudah saya masukkan, ada 3 peserta. Yang pertama ada lomba tilawah yang akan saya ikut sertakan Bilal. Ya, Bilal mengikuti lomba STQ di kecamatan. Ya. Kemudian untuk peserta lomba tahfidnya sudah siap, Bang? Ya, ada 2 pilihan antara Hafni dengan Imran. Antara Hafni dengan Imran. Ada 2 jam kita mau berangkat. Apa Hafni yang mau ikut lomba tahfidnya, apa Imran? Saya tawarkan kepada Hafninya masih belum siap. Siap hafalannya, tetapi takut grogi alasannya. Sedangkan Imran menawarkan diri untuk ikut. Imran menawarkan diri untuk ikut lomba tahfidnya. Berarti dilihat secara hafalannya mungkin sudah siap. Ya. Silakan. Kalau Hafninya cukup lumayan hafalannya, cuma alasannya grogi. Ya, karena di lomba STQ itu yang ada di sebulan, insya Allah dihadiri orang banyak. Tidak apa-apa. Kalau memang Hafninya nanti mau memberikan amanat kepada Imran, silakan, atau Imrannya kepada Hafninya. Tinggal musyawarah berdua ini. Nanti baru saya tentukan. Adapun peserta yang ikut lomba tartil, saya ambil citranya. Ya, itu nanti ikut lomba tartil. Untuk tes hafalan hadis yang sudah kami tes, ada Imran, ada Amin, ada Baim, Bilal, kemudian ada Sayuti, ada Rian, ada Irfan, ada Fatih, dan ada Ahmed. Ya, hafalan hadisnya cukup bagus. Yang masih belum saya tes hafalan hadisnya besok. Ya, besok kita akan melanjutkan tes hafalan hadisnya. Selesai kita mengetes daripada hafalan hadisnya, baru kita lanjutkan tes hafalan Al-Qur'annya. Nanti pertanyaannya dari saya, ya, banyak sekali pertanyaannya. Nyambung ayat, nanti surat apa ini? Coba baca satu surat, misalnya. Sambung ayat, ini surat apa? Ini ayat keberapa? Ya. Tes nanti. Baik tuh. Yang masih belum selesai saya tes hafalan hadisnya atas nama Fadil, Arif, Luki, Hafni, Bayu, Putra, Revan, Lukman, Bocan, Amri, Wahyu, dan
Ardi. Ini yang masih belum saya tes hafalan hadisnya. Adapun yang masih baru-baru seperti Ari, ya, ini sudah mempersiapkan untuk belajar, untuk menghafal, untuk menyetor, untuk setorkan daripada hafalan-hafalan hadisnya. Nanti ke depan selesai di bulan Ramadan, saya tes sama dengan kakak kelasnya, ya, sama dengan seniornya, seperti Aditya, ya, seperti Aditya, kemudian Lukman Al-Pancuri, kemudian Awan Al-Pancuri juga, ini juga akan saya tanyakan nanti. Menteng masih Iqra, amanlah kalau Iqra masih aman, tidak akan ditanyakan, tidak ada hafalan, enak kali, ya. Di PPA itu sama, tetapi nanti ada perbedaannya sedikit aja, ya. Mungkin pertanyaannya tidak berat, minimal ada keberanian untuk ke depan, paham ya? Paham? Baik. Untuk kalian semua, ya, sebelum kami tutup, ada pesan-pesan yang perlu dihayati, perlu disimak betul-betul. Suatu kisah, ya, tegap sedikit, simak, buka telinga, dihayati, ya, kisah ini. Di dalam salah satu kitab tafsir, seorang ulama kita, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, itu di dalam kitab ini ada suatu ungkapan, ada suatu cerita. Karya yang dikaryakan oleh beliau ini ada suatu kisah. Ada seorang ayah, ya, ada seorang ayah. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Hawani faqiran yabi'ul halwa wa kana yu'ti fuqaha min al-halwa. Di sini ada kisah seorang bapak, dia seorang fakir, orang yang fakir, ya, yabi'ul halwa, seorang ayah dari seorang ulama besar. Jadi seorang ulama besar, ada seorang ulama besar bernama Syekh Al-Imam Al-Ajallu Syamsul A'immah Al-Halwaniyu. Jadi ada seorang ulama bernama Syamsul A'immah Al-Halwani. Ini seorang ulama besar, keilmuannya luar biasa, pengertian pemahamannya sangat luas, teruji, ya, teruji di tengah-tengah masyarakat, sudah teruji sampai masyarakat itu memanggilnya bukan panggilan dengan panggilan A'immah, bukan dipanggil dengan kalimat Syamsul, dengan tidak dipanggil dengan Halwani. Dia dipanggil berbagai macam gelar yang diberikan oleh para masyarakat. Pada umumnya beliau mendapatkan gelar syekh, beliau mendapatkan gelar imam, beliau mendapatkan gelar Al-Jallu Syamsul A'immah, ya, saking alimnya, saking punya pengertian dan pemahaman luas, ya, sehingga beliau ini memiliki gelar, berbagai macam gelar yang diberikan oleh masyarakat. Gara-gara apa? Nah, ini unik ini. Gara-gara apa? Ya. Syekh Halwani ini punya ayah. Syekh Halwani ini punya ayah. Fakir, seorang ayah yang fakir. Seorang ayah yang bukan dari kalangan berharta, bukan dari kalangan orang yang punya uang banyak, bukan dari kalangan orang yang punya rumah megah, bukan dari kalangan orang yang kaya raya, bukan dari kalangan orang yang punya harta yang melimpah, tetapi ayah dari Halwani ini, dari seorang Imam Al-Halwani ini, seorang
ayah yang fakir. Diceritakan bahwa ayahnya fakir. Orang ayahnya adalah fakir. Orang tidak punya. Profesinya adalah yabiul halwa. Pekerjaan daripada ayah seorang ulama ini, pekerjaannya adalah menjual manisan. Menjual daripada manisan. Jawab, menjual daripada Jawab, menjual daripada Wa kana yu'til fuqaha minal halwa. Coba saya tanya, bapak kalian mungkin ada yang menjual manisan? Ada yang menjual manisan? Atau ibunya yang menjual manisan siapa? Ada? Atau ibunya atau bapaknya atau pihak keluarganya kalian ini ada yang menjual kue? Bahasanya lah kue. Ada? Ada? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Gak apa-apa. Imran ibunya penjual kue. Siapa lagi? Ibunya yang menjual kue. Penjual kue ada? Agak tinggi sedikit. Ada ibunya mungkin punya profesi jual makanan. Nasi misalnya. Ada? Ada? Hah? Siapa ini? Fatil. Ibunya penjual nasi uduk. Apa? Lontong. Hah? Nasi padang. Angkat tangan. Arif, ibunya penjual apa? Hah? Sarapan pagi. Awan, ibunya jual apa? Sarapan pagi. Bagus. Ya, gak usah malu. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji itu menceritakan seorang ulama besar bernama Halwani. Ayahnya ini adalah pekerjaannya adalah yabi'ul halwa, penjual manisan. Agak tinggi sedikit mungkin penjual kue, agak tinggi sedikit mungkin penjual nasi uduk, tinggi sedikit mungkin penjual nasi goreng, dan seterusnya. Intinya yabi'ul halwa, penjual manisan atau penjual yang lain. Ini hanya itibar gambaran. Tetapi punya kebiasaan, ayah yang fakir punya profesi penjual manisan, punya kebiasaan wa kana yu'til fuqaha minal halwa. Ayah yang fakir ini, si penjual manisan, dia suka yu'til fuqaha. Manisan ini biasanya beliau ini menjual sebagian manisan dibagikan kepada seorang fuqaha. Apa itu fuqaha? Seorang yang alim fikih. Jadi kalau ada orang alim, oh ini kayaknya orang alim fikih ini. Ini kayaknya orang mengerti ilmu agama ini. Ini kayaknya orang yang alim ini. Ini kayaknya seorang imam ini. Ini kayaknya seorang syekh ini. Ini ayah si Imam Al-Halwani ini bawa manisan dibagikan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ada perlu apa Pak? Ini ada sedikit manisan Pak. Ada sedikit manisan Ustadz misalnya. Ada sedikit manisan Kiai misalnya. Kalau orang sini kan biasanya panggilnya Kiai atau Ustadz. Atau kalau dipanggil Syekh misalnya. Ini ada sedikit manisan Syekh misalnya. Dikasihkan, karena yu'til fuqaha minal halwa. Ayah ini cari seorang yang fuqaha, mencari orang-orang yang berilmu. Kok kayaknya ada orang yang berilmu di sana, dibawalah sebagian manisannya untuk diberikan kepada ahli fuqaha. Ketika si ayahnya memberikan daripada manisan tersebut kepada ahli fuqaha, ayahnya ini selalu menyampaikan pesan. Misalnya saya ngasihkan halwa manisan, atau bahasa mudahnya lah ya, saya ngasih kue kepada Anda. Saya ngasih kue, Amri, ini ada kue 1 biji. Ini ada kue 1 biji. Makan ya. Tetapi si ayah ini
mengatakan gini, "Ud'u li ibni." Aku berikan kue ini untukmu, tapi jangan lupa doakan anakku. Jadi kalau bahasanya ibu kamu, bapak kamu mungkin profesinya berbeda-beda. Ada penjual nasi uduk, mungkin sebagian penjual nasi goreng, mungkin sebagian penjual gorengan, mungkin sebagian penjual cendol misalnya. Tidak ada salahnya. Coba teliti betul-betul perilaku ibu kita. Coba teliti betul-betul apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Ibu kita mungkin pernah ngasih nasi uduk sama orang. Dia selalu sisipkan suatu keinginan. Ud'u li ibni. Jangan lupa Pak, doakan keluarga kami. Pak, jangan lupa Pak, doakan, sisipkan doa untuk anak kami. Karena sering memberikan manisan, si ayah yang fakir ini selalu berbagi, selalu memberikan, berbagi kepada orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang alim, kemudian selalu meminta agar didoakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Halwani yang dulunya tidak pintar, yang dulunya tidak pandai, yang dulunya tidak berilmu, yang dulunya tidak memiliki gelar Syekh Al-Imam Al-Ajalu Syamsul A'imah, karena sebab adanya orang tua yang selalu berbagi, yang selalu memberi kepada orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang berilmu, dan sebab didoakan dengan orang-orang yang berilmu, maka fabi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarruhihi nala ibnu malatana. Bayangkan ya, dengan doa yang diminta oleh ayat si fakir ini, oleh ayatnya Halwani, Imam Halwani, maka Imam Al-Halwani ini mendapatkan barokah berkat kemurahan hatinya, berkat kemantapan daripada hatinya, wa syafaqatihi, berkat belas kasihnya atas pemberian, atas memberikan manisan kepada seorang yang fuqaha, wa tadarruhi, dan sebab kerendahan hati seorang ayah, ketawaduan seorang ayah ya, butuh doa daripada orang-orang yang alim, sehingga anak yang bernama Halwani ini menjadi seorang ulama besar. Bisa jadi dari tangannya ibu-ibu kalian, bisa jadi dari tangan ayah-ayah kalian yang ada di Batu Aji, yang dari Pancur, yang dari Pulau misalnya. Di Batu Aji ibu kamu tidak diam, yang dari Batu Aji bapak kamu tidak diam. Yakin saya, kalau ada orang di sana, seorang imam, takmir masjid lah kalau bahasanya, atau imam masjid lah, atau khatib kah, atau ustadz kah, atau lembaga kah, ibu kamu membawa nasi, Pak, dikasihkan ke masjid, Pak, dikasihkan ke takmir masjid, Pak, dikasihkan kepada ustadz yang ada di Batu Haji sana. Dengan sebab itulah Anda nanti akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang sukses. Bisa jadi Anda akan mendapatkan gelar, berbagai macam gelar, disebabkan barokah dari tangan, dari sebab tangan ibu kalian yang memberikan sesuatu, apa-apa yang diberikan kepada orang yang paham semua? Paham semua? Kita bisa mengambil kesimpulannya, tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati. Yang tidak mampu dari segi dohirnya Anda tidak bisa menjawab hadis-hadis ini, tetapi yakinlah dengan sebab kedua tangan ibu kita, dengan sebab kedua tangan ayah kita yang pernah memberi kepada seseorang, mungkin ada doa yang disebutkan oleh orang-orang penerima pemberian tersebut, sehingga kau menjadi orang mulia. Semoga bermanfaat nasihat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.